Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya takzimi kiai saya Kiai Khalil. Kalau beliau kiai, saya Gus. Apa bedanya kiai dengan Gus? Bedanya tipis. Kalau kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Tapi kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya saya lebih suka dipanggil Gus daripada kiai. Yang kita doakan Kiai Khalil mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Jadi orang sedunia mati, Kiai Khalil hidup sendiri. Saya pengen rileks, kita sholawatan dikit saja supaya sesuai dengan nama programnya Damai Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Kurang kenceng. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal biman qad wahada wal ali salim iman ala nada salim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya buka dengan sholawat? Persoalannya sederhana. Yang menjadi masalah terbesar bangsa ini hari ini adalah adanya sifat suudzon antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Kenapa kemudian saya tambah dengan sholawat? Karena tidak ada satu permintaan pun yang ditolak oleh Allah, manakala sebuah permintaan dimulai dengan membaca sholawat. Kalau hari ini anak bangsa Indonesia semuanya, setiap orang membaca sholawat dan minta sama Allah supaya bangsa ini dijadikan bangsa yang damai, tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Tadi kalau Kiai Khalil bilang, kenapa Gus Miftah nggak nikah lagi? Bukan persoalan itu, karena istri saya saben hari membaca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari, Bu. Sementara saya tidak. Walaupun saya ditanya sama Kiai Khalil, Gus Miftah nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya nikah lagi. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Lah, ini adalah cara berhusnudzon paling gampang, dengan meminta wasilah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kalanya seseorang bersuudzon, dia tidak berhusnudzon karena dia belum memahami konteks yang sebenarnya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ada seseorang pengembala kambing, duduk di bawah pohon beringin, beristirahat. Ketika dia duduk, kepala mendongak ke atas. Apa yang dia lihat di atas? Dia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa dia mengatakan Tuhan itu tidak adil? Jelas, ini pohon beringin, pohonnya besar. Kenapa buahnya kecil? Sementara ketika dia melihat ke bawah, ada pohon semangka yang pohonnya kecil, buahnya besar. Dia mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil, sementara pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berpikir tentang keadilan Tuhan, dia bersuudzon sama Allah. Jatuhlah satu buah pohon beringin tepat kena kepalanya. Pak! Pikiran dia langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya dia mikir Allah itu tidak adil, tapi gara-gara kena satu buah dari pohon beringin, dia langsung mengatakan Allah Maha Adil. Kenapa? Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah pohon semangka,
jatuh kena kepala saya. Apa yang terjadi dengan kepala saya? Sesaat sebelumnya dia suudzon, tapi beberapa saat kemudian dia menjadi husnudzon. Maka ketika berbicara husnudzon, husnun itu artinya bagus, dzon itu artinya prasangka. Secara lughawi, secara istilah, sikap, mental, cara pandang yang mengakibatkan seseorang berperilaku dan berpandangan secara positif. Maka kalau jenisnya jelas ada dua, husnudzon dan suudzon. Saya nggak tahu kenapa saya kebagian husnudzon, Pak Kiai Khalil kebagian suudzon. Atau jangan-jangan produsernya tahu saya cakep, Pak Kiai Khalil kurang cakep. Kalau jenisnya jelas husnudzon dan suudzon. Tetapi soal kadar dosa apa enggaknya, dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1911, di situ dikatakan fadhannu dzonnani. Dzon itu ada dua. Fadhannu ismun, yang pertama dzon berprasangka yang mengakibatkan dosa. Yang nomor dua fadhannu laisa bi ismin, prasangka yang tidak menyebabkan dosa. Yang pertama, apa prasangka yang berdosa? Fa ammal ladzi yadhunnu dzannan wa yatakallamu bih. Dia berprasangka dan prasangkanya ini diungkapkan. Contoh begini, ibu-ibu lihat Gus Miftah pakai kacamata hitam. Wah, ibu-ibu langsung menduga nih, ngomong sama temannya, wah Gus Miftah pakai kacamata hitam, persis si buta dari gua hantu. Begitu ibu mengatakan itu wa yatakallamu bih, berarti ibu dosa. Karena nanti kaitannya dengan ghibah. Tetapi yang kedua, dzon laisa bi ismin, prasangka yang tidak ada dosa di dalamnya. Apa? Fadhannul ladzi wala yatakallam bih. Dia berprasangka tapi tidak diucapkan, tok. Cuman di sini, Bu. Itu sebenarnya Gus Miftah ngapain sih pakai kacamata hitam? Cuman di paten, nggak ngomong sama kawannya. Itu namanya dzon yang tidak melahirkan dosa. Kalau ibu tanya sama saya, sebenarnya Gus Miftah ngapain sih pakai kacamata hitam? Jawabannya sederhana, iya saya pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena kalau pakai kacamata lemari berat, Bu. Ayo mau berprasangka lagi. Lah kebiasaan kita apa? Ketika kita punya dzon, yang keluar dari mulut kita biasanya bukan husnudzon, tapi jatuhnya justru suudzon. Ketika kemudian dzon yang melahirkan dosa ini, kita jadi ingat atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Kalian tahu nggak sih apa itu ghibah? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika kamu menyebut saudaramu, itulah ghibah. Para sahabat ngeyel. Bagaimana kemudian kalau yang saya sebutkan itu benar, wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ketika kamu menyebabkan sesuatu itu benar, tetap saja jatuhnya ghibah, dan ketika salah jatuhnya adalah fitnah. Maka saya punya kiai di Jawa, Kiai Khalil. Beliau mengatakan begini, husnudzon itu lebih bagus daripada suudzon. Walaupun sangkaan benar kita bisa jadi salah, sangkaan salah kita bisa jadi benar, tetap saja husnudzon lebih baik daripada suudzon. Ketika berbicara husnudzon, kita bagi dalam 3 kelompok. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Murah, Bu, murah. Yang pertama, husnudzon dengan Allah. Maka dalam satu hadis riwayat Muslim, saya pernah membaca Rasulullah Muhammad SAW qabla mauti bisalah sati ayamin, sebelum beliau meninggal kurang 3 hari, beliau mengatakan apa? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah sekali-kali di antara kalian mati kecuali kalian sudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang diinginkan Allah, yang menjadi kehendak Allah, proposalnya Allah untuk kita pasti lebih bagus daripada proposal kita. Saya kasih contoh, Bu. Ini true story. Santri saya kiai di Surabaya, umurnya 35 tahun, belum menikah. STMJ, sudah tua masih jomblo. Yang jomblo saya doakan, sejomblo-jomblonya kalian
mudah-mudahan segera menikah. Amin. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai saja, Blue, santai. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan. 35 tahun belum menikah. Diolok-olok sama ibunya. Ibunya bilang, nah segera nikah. Ibu pengen gendong cucu. Dia bingung. Akhirnya dia datang ke Jogja, ke tempat saya dari Surabaya. Dia minta fatwa kepada saya, bagaimana supaya kemudian dia bisa segera menikah. Saya bacakan satu kitab hikam yang di situ ada kaidah bunyinya sangat bagus. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Terus gimana, Bah? Kamu percaya dengan Allah bahwa jodohmu sudah diatur oleh Allah. Kalau toh kamu hari ini dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Minta sama Allah, dia pulang, rubah niatmu, rubah cara pandangmu. Yang tadinya kamu bersuudzon kepada Allah, kamu husnudzon sama Allah, bahwa kamu sudah disiapkan jodoh terbaik oleh Allah. Pulang sampai rumah, tiap malam dia qiyamul lail tahajud, sudah berdoa sama Allah, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Doanya ada peninjauan kembali. Malamnya lagi berdoa, ya Allah, saya mau menikah dengan siapapun ya Allah, yang penting perempuan ya Allah. Sampai malam ketujuh dia minta sama Allah, tata hatinya yang tadinya dia masih punya zon yang enggak dengan Allah, dia rubah dengan husnudzon. Subuh hari ketujuh dia pulang. Apa yang terjadi? Sampai jalan kakinya digigit ular. Dan ternyata yang terjadi apa? Ular yang menggigitnya adalah ular betina. Langsung dia bilang sama Allah, Tuhan, saya itu minta jodoh perempuan, kenapa yang datang ular betina? Akhirnya pingsan, masuk rumah sakit. Disinilah cerita cinta itu dimulai. Saya jadi ingat dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Tapi sebaliknya, kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Sampai rumah sakit, Bu, yang terjadi apa? Ketemu dengan perawat suster yang kebetulan perawatnya juga jomblo. Berhari-hari di rumah sakit, akhirnya mereka jatuh cinta. Jatuh cinta, kalau kata orang Jawa mengatakan apa? Waiting tresno jalaran soko. Salah. Waiting tresno jalaran soko dicokot ulo. Sang cowok mau ngomong sama cewek nggak berani. Kenapa? Karena merasa modalnya pas-pasan, modelnya nggak masuk. Karena orang mau menikah itu yang dilihat cuma dua, modal dan model. Kayak Mas Agung ini modalnya ada, modelnya ya pas-pasan lah gitu. Si cewek mengatakan hal yang sama, mau ngomong duluan, pamali, masa cewek ngomong duluan. Berhari-hari di rumah sakit, mereka semakin cinta, sampai hari terakhir rumah sakit modern Bapak Ibu hari ini itu dikasih musik setiap pagi. Supaya apa? Membangkitkan seseorang supaya segera sembuh. Di situ dilantunkan, disenandungkan lagunya Ida Laila. Wah, lagunya apa, Bu? Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Ini yang nyaut berarti ini kolonial. Orang-orang tua. Kalau anak-anak milenial pasti nggak tahu lagu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mendengar lagu ini muncul keberanian dari sang cowok, sang pasien. Dek, dia bilang, apa Mas? Aku cinta kamu. Susternya jawab, aku juga. Dan ternyata cinta mereka bukan dari mata, tapi cinta mereka dari hati. Apa bedanya cinta dari mata dan dari hati? Cinta yang bermula dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati.
Seperti cinta saya kepada Bapak Ibu, seperti coronavirus. Apa itu? Tidak nampak tapi sangat serius. Setelah dia merubah pikirannya tentang Allah, dia berhusnudzon dengan Allah. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan jodohnya dengan merubah cara pandang dan pola pikirnya. Yang tadinya dia bersuudzon, merubah menjadi husnudzon. Maka benar kata Rasulullah, iyyakum wadhanna, jauhilah dari kalian berprasangka, fa inna dzanna akdzibul hadis. Karena berprasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Maka kita itu sering belum tahu faktanya sudah ngomong duluan. Kadang-kadang kita bersuudzon dengan orang hanya mendengar. Maka Bapak Ibu tahu, Allah menciptakan mata, gunanya apa? Supaya kita menilai orang lain tidak dari telinga. Saya ulangi, Allah menciptakan mata supaya kita tidak menilai orang lain dengan menggunakan telinga. Maka hari ini dari cerita tadi itu, mas-mas kameramen yang jomblo saya doakan, mudah-mudahan pulang dari Damai Indonesiaku kalian kok mendapatkan jodoh digigit ular. Enak amat dapat jodoh. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri. Ketika kita dikasih musibah oleh Allah, kita mengetahui bahwa ini adalah merupakan ujian kesabaran dari Allah. Ketika kita dikasih sesuatu oleh Allah, bagaimana kemudian kita menyadari bahwa semua ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah sombong. Karena merasa segala sesuatunya sudah Allah ciptakan. Ketika dikasih musibah, kita cukup mengatakan ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada manusia lainnya. Menyambung tadi dawuhnya Kiai Khalil, itulah yang saya lakukan. Kenapa kemudian Gus Miftah mau blusuan? Pengajian di lokalisasi, pengajian di klub-klub malam, di tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya berhusnudzon kepada mereka. Dan luar biasanya apa? Satu fakta. Saya duduk dengan mbak-mbak anak dunia malam, hiburan. Ketika melihat kiai dan rombongan pengajian lewat di jalan, dia mengatakan apa? Ya Allah, alangkah luar biasanya mereka. Saya bermaksiat, mereka mendatangi tempat pengajian. Satu saat gantian saya jalan dengan rombongan pengajian melewati sebuah klub malam. Apa kalimat yang keluar dari rombongan anak-anak pengajian? Dasar anak-anak penuh dosa. Orang yang bermaksiat melihat orang yang baik dengan kacamata kasih sayang. Sementara orang yang baik kadang-kadang melihat ahli maksiat dengan kacamata kebencian. Ingat, ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya lebih baik daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya.